Salam jumpa kembali kepada semua saudara-saudara dimanapun berada. Salam bertemu dalam channel YouTube Milton Pardusi Ministry dengan program yang sudah tidak asing lagi buat saudara-saudara, yaitu Yuk Belajar Agar Paham. Pada saat ini kita sudah tiba kepada pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang ke-6, yang berjudul Mengapa Penafsiran Diperlukan. Sebelumnya, saya mengundang kita untuk sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih, puji Tuhan oleh karena kami boleh bertemu kembali dalam channel YouTube ini dengan saudara-saudara, umat-umat Tuhan yang rindu untuk belajar, memperdalam akan pemahaman kami tentang firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat. Urapi kami dan Roh Kudus-Mu, tuntun kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara yang kekasih, pelajaran kita pada pertemuan kali ini dalam program Yuk Belajar Agar Paham adalah mengapa perlu penafsiran Alkitab. Mengapa Alkitab itu perlu ditafsirkan? Sebenarnya jawabannya sederhana. Karena Alkitab itu adalah firman Tuhan yang diberikan ke dalam bahasa manusia, dan bahasa manusia yang dipakai adalah bahasa Ibrani dan Yunani yang bukan bahasa umum bagi kita, khususnya kita orang Indonesia. Dan bahasa Ibrani dan Yunani ini pun adalah bahasa yang kuno, bukan bahasa Ibrani Yunani yang modern sekarang ini, yang dipakai di Israel ataupun di negara Yunani sekarang. Nah, itu sebabnya perlu ditafsirkan. Oleh karena kata-katanya mungkin tidak bisa dipahami dengan sederhana oleh orang-orang di zaman sekarang. Nah, ayat intinya adalah dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Kalau saudara punya Alkitab, baik juga kalau saudara buka, tapi saya juga akan bacakan kepada saudara-saudara. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kata kuncinya ada dua, yaitu yang pertama adalah tentang iman, dan yang kedua adalah tentang percaya. Tanpa iman tidak mungkin seseorang itu berkenan kepada Allah. Karena mereka yang beriman kepada Allah percaya bahwa Allah ada, dan Allah akan memberikan upah kepada setiap orang yang sungguh-sungguh percaya atau mencari Tuhan. Nah, ketika kita membaca sebuah dokumen, ya, seperti saya katakan tadi di awal, ketika kita membaca sebuah dokumen, maka dokumen itu bukan sekedar dibaca, tetapi kita harus mencari tahu apakah maksud dari dokumen itu. Apakah maksud kalimat, kata-kata yang ada di dalam dokumen itu. Membaca Alkitab pun harus juga menggunakan sebuah proses mencoba menafsirkan, memahami. Karena jika kita dapat memahami apa yang Alkitab katakan, kalau kita dapat menafsirkan apa yang Alkitab katakan, maka kita akan dapat menjalankannya sesuai dengan yang seharusnya yang Alkitab inginkan. Nah, dalam ayat hafalan kita dikatakan kalau kita memahami tentang siapa Allah itu, kalau kita memahami bagaimana Alkitab menjelaskan tentang Allah itu, maka kita akan beriman kepada Allah. Kita akan percaya kepada Allah, lalu kita berpaling kepada Allah dan mengikut siapa? Mengikut Allah itu sendiri. Jadi hal yang penting di sini yang saya catatkan di dalam pendahuluan pelajaran sekolah sahabat kita itu adalah kita harus berhati-hati di dalam menafsirkan kata-kata yang muncul di dalam apa? Di dalam Alkitab ini. Harus berhati-hati, tidak bisa sembarangan, tidak bisa mengikuti keinginan kita sendiri. Berarti di dalam menafsirkan Alkitab ada metode, ada cara yang harus dipahami oleh mereka yang rindu untuk belajar Alkitab, termasuk saudara dan saya secara pribadi. Nah, dalam pelajaran kita sepanjang 1 minggu ini, kita akan belajar beberapa poin penting yang saya lihat di sini. Yang pertama adalah tentang praduga.
yang kedua tentang penerjemahan dan penafsiran, yang ketiga Alkitab dan budaya, lalu yang keempat sifat kejatuhan dan keberdosaan kita, dan yang terakhir adalah mengapa penafsiran itu penting sebagai jawaban terhadap judul pelajaran sekolah sahabat kita, yaitu mengapa penafsiran diperlukan. Baik, hal yang pertama, praduga. Apa praduga? Praduga itu artinya sesuatu yang sudah ada dalam pikiran kita sebelumnya, ya, padahal kita belum membaca, belum melihat, belum mendengarkan sebuah peristiwa, sebuah pernyataan, sebuah kalimat yang tertulis atau yang terjadi. Jadi praduga ini begitu bahaya karena kalau sampai kita punya praduga, lalu kita mendekati Alkitab, maka yang muncul adalah hanya dua. Kita bertahan dengan praduga kita atau kita membuang praduga lalu mengizinkan kebenaran Alkitab itu masuk ke dalam pikiran kita. Nah, ini juga yang terjadi kepada murid-murid. Selama Yesus bersama dengan mereka 3,5 tahun, murid-murid ini mempunyai praduga tersendiri tentang Yesus dan pekerjaannya. Dalam pelajaran sekolah sahabat kita, ayatnya adalah dalam Lukas pasal 24, ayat 36 sampai 45. Saya tidak akan bacakan semuanya, tetapi saya akan membacakan beberapa ayat yang menjelaskan tentang praduga murid-murid tentang Yesus dan pekerjaannya. Ya. Dalam Lukas pasal 24, ayat yang ke-44, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Perhatikan di sini peristiwanya. Murid-murid melihat atau berharap Yesus itu menjadi raja di Israel. Murid-murid berharap bahwa Yesus itu tidak akan mati. Murid-murid berharap Yesus itu akan menjadi Mesias, Mesias seperti yang mereka inginkan, membebaskan Israel, kerajaan Israel dari penjajahan Romawi. Tetapi justru Yesus mati. Nah, ini mengecewakan murid-murid karena ada praduga. Mereka salah membaca apa yang dituliskan para nabi. Itu sebabnya tadi dikatakan di ayat yang ke-44, Yesus menjelaskan apa yang dituliskan oleh kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, kitab Mazmur tentang dirinya sendiri. Ya. Jadi di sini perlu kita pahami tentang bagaimana praduga itu bisa menghalangi kita. Di ayat 45 inilah kuncinya. Lalu Yesus membuka pikiran mereka. Jadi pikiran ini tertutup oleh praduga. Lalu sekarang Yesus apa? Buka pikiran mereka sehingga praduga itu dibuang. Lalu kebenaran dari firman Tuhan itulah yang masuk ke dalam hati dan pikiran para murid ini. Saya catat dalam pelajaran kita ini adalah penafsir Alkitab tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari masa lalu mereka, pengalaman mereka, pendapat-pendapat di mana mereka tinggal, serta dari pendapat yang sudah terbentuk sebelumnya. Netralitas penuh atau objektivitas absolut tidak dapat dicapai. Pelajaran Alkitab dan refleksi teologis selalu berhadapan dengan latar belakang praduga kita tentang sifat dunia dan sifat apa? Sifat Allah. Jadi hati-hati ketika kita mendekati Alkitab ini. Kalau kita sudah mempunyai praduga, atau kita sudah mempunyai teori, atau kita sudah mempunyai kebenaran sendiri, maka praduga itu, teori itu, kebenaran itu bisa mempengaruhi objektivitas, netralitas kita ketika kita menafsirkan ayat-ayat dalam Alkitab. Yang muncul nanti adalah keraguan-raguan. Karena praduga ini mengendalikan pikiran kita. Jadi perhatikan di sini saya catat budaya, ya, pengalaman, pendapat, ya, ini bisa membawa misinterpretasi atau salah menginterpretasikan firman Tuhan. Tetapi puji Tuhan dalam pelajaran kita ini ada kata kuncinya ya. Tetapi Roh Kudus dapat membuka dan mengoreksi perspektif dan prasangka kita yang terbatas ketika kita membaca Alkitab dengan pikiran terbuka dan hati yang apa? Hati yang jujur. Jadi praduga itu bisa keluar atau bisa kita kesampingkan dari hati pikiran kita kalau Roh Kudus yang masuk. Kalau Roh Kudus yang mengendalikan pikiran kita, kalau Roh Kudus yang mengisi pikiran kita. Kenapa?
Karena dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 dikatakan bahwa Roh Kudus itu akan memimpin kita ke dalam segala kebenaran. Sekali lagi saya katakan, Roh Kudus itu memimpin kita ke dalam segala kebenaran. Roh Kudus menghasilkan ini. Nah, kalau saudara mau masuk ke dalam ini, maka butuh Roh Kudus. Jadi buang praduga, buanglah apa? Hal-hal yang sudah terkonsep terlebih dahulu di dalam pikiran kita ketika kita mau masuk atau mendalami, menggali kebenaran dalam firman Tuhan. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua adalah tentang penerjemahan dan penafsiran. Nah, ini perlu kita berhati-hati. Sekali lagi saya katakan bahwa Alkitab ini bahasa Ibrani, bukan bahasa umum, terlebih bahasa Indonesia, bahasa Yunani. Bahasa Ibrani dan bahasa Yunaninya pun adalah bahasa yang kuno. Bahasa di masa lampau, bukan bahasa Ibrani dan Yunani yang sekarang dipakai di Israel ataupun di Yunani sekarang ini. Nah, itu sebabnya kita perlu berhati-hati ketika kita tiba kepada menerjemahkan. Ya, penerjemahan yang baik akan menghasilkan penafsiran yang baik. Penerjemahan yang tidak pas, maka penafsirannya pun akan bisa apa? Tidak pas. Nah, ayatnya adalah dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-10. Ketika bicara tentang bahasa roh, maka sangat perlu penafsir, sangat perlu penerjemah terhadap bahasa roh yang muncul sebagai bagian dari karunia-karunia rohani. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-10, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan. Ya. Jadi menafsirkan Alkitab ini adalah bahagian juga dari pekerjaan Roh Kudus, yaitu karunia. Sebagaimana karunia berbahasa roh dan juga karunia menafsirkan bahasa apa? Bahasa roh. Nah, kalau kita berbicara tentang menerjemah dan menafsir, maka kita masuk sekarang kepada satu ilmu yang disebut dengan ilmu hermeneutik. Hermeneutik itu adalah ilmu di dalam menafsirkan Alkitab yang dimulai dari memahami kata-kata atau kalimatnya dalam bahasa aslinya, lalu melihat konteks-konteks daripada ayat itu, lalu mencari pemahamannya, menafsirkannya, mengaplikasikannya menjadi sebuah pelajaran teologi bagi kekristenan atau bagi umat-umat Tuhan. Saya mencatat dalam pelajaran kita ini, ada beberapa hal yang penting ketika saudara dan saya mau melakukan penerjemahan atau penafsiran dan penafsiran Alkitab atau yang disebut dengan hermeneutik. Saya catat ada 10, ya, mudah-mudahan saudara bisa mengikutinya. Yang pertama adalah baca ayat yang dipelajari dengan baik berulang-ulang, sehingga seolah-olah saudara itu menjadi pendengar pertama atau bahkan menjadi pembawa berita dan mendapatkan feeling atau passion atau rasa dari ayat itu. Jadi jangan baca hanya sekali, bisa 5, 6, 7, bahkan bisa 10 kali. Kalau saudara punya kemampuan berbicara, membaca dalam bahasa aslinya bagus juga. Tapi kalau tidak, bacalah dalam bahasa kita masing-masing. Yang kedua adalah pelajari bahasa aslinya jika memungkinkan. Kalau enggak, maka gunakan beberapa terjemahan. Contohnya kalau bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia, beberapa. Kalau bahasa Inggris, terjemahan bahasa Inggris, beberapa versi. Lalu bandingkan terjemahan-terjemahan tersebut, di mana ada perbedaannya, di mana ada kesamaannya, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah pelajari latar belakang si penulis, latar belakang si pendengar, dan latar belakang permasalahan di mana ayat ini muncul. Lalu yang keempat, bandingkan dengan kitab-kitab lain jika ayat itu dikutip dari buku lain atau jika ayat itu dikutip di buku lain. Ya. Kita pasti sudah bisa melihat bahwa Alkitab itu ada yang secara kronologis. Mungkin tulisan Musa dikutip oleh Yesaya. Berarti Yesaya itu mengutip tulisan Musa. Atau mungkin contohnya sang nabi-nabi. Mana di antara nabi-nabi ini yang duluan dan mana yang menyusul? Yang duluan pasti mengutip perjanjian lama. Lalu yang menyusul, maka dia pasti mengutip nabi yang sebelumnya. Lalu yang kelima adalah
perhatikan adakah perbedaan yang muncul ataukah kesamaan yang muncul antara ayat yang saudara sedang pelajari yang dikutip oleh penulis lain yang muncul di kitab-kitab lain. Atau ayat yang sudah pelajari adalah kutipan dari kitab-kitab yang lain. Yang keenam adalah perhatikan apa penekanan ayat tersebut. Penekanan ayat bisa kita rasakan ketika kita mengulang-ulangi ayat itu beberapa kali, seolah-olah kitalah si pengkhotbah, si pembicara, atau seolah-olah saudara dan saya adalah pendengarnya. Ulang-ulangi. Lalu perhatikan, adakah kata yang diulang-ulang lebih dari 1, 2, 3 kali? Kalau ada sebuah kata dalam satu ayat atau satu pasal yang diulang-ulang lebih dari 2, 3 kali, lebih banyak daripada kata-kata yang lain, maka ini bisa menjadi sebuah tema pekabaran dari ayat atau pasal tersebut. Yang ketujuh, setelah kita mendapatkan tema atau ide pekabaran dari ayat yang kita pelajari atau pasal yang kita pelajari, maka kita tiba kepada bandingkan tema itu dengan ayat-ayat yang lain di Alkitab yang memiliki tema yang sama. Nah, di sini saudara pasti butuh konkordansi atau bantuan buku-buku yang mungkin sudah menyimpulkan tema-tema itu secara terklasifikasi baik. Yang kedelapan adalah temukan teologi apa yang disampaikan di ayat atau di pasal yang saudara sedang pelajari. Yang kesembilan, temukan aplikasi ayat tersebut kepada pendengar pertama. Jadi kalau Musa menulis kepada bangsa Israel, temukan aplikasinya pertama buat bangsa Israel apa? Nah, dari situlah maka saudara gunakan aplikasi pertama kepada bangsa Israel sebagai pendengar pertama menjadi aplikasi buat saudara yang hidup di zaman apa? Di zaman modern ini. Nah, dengan demikian saudara akan menemukan artinya, menemukan maknanya, lalu menemukan teologianya, menemukan aplikasinya untuk pendengar pertama di zaman Alkitab, dan saudara juga menemukan aplikasinya bagi kita di zaman modern ini. Nah, itulah tentang penerjemahan dan proses apa? Menafsirkan. Sekarang tentang poin yang ketiga, Alkitab dan budaya. Ya. Alkitab ini memang tidak lepas dari budaya. Budaya apa? Budaya Timur Dekat, ya, di Timur Tengah sana. Ya. Hampir semua penulis Alkitab itu ada di lokasi yang sama, yaitu di Israel, di Timur Dekat di sana. Dengan pengaruh budaya-budaya, baik budaya Israel sendiri maupun budaya-budaya dari bangsa-bangsa yang ada di sekitar Israel itu sendiri. Nah, mari kita baca Kisah pasal 17. Kisah para Rasul, pasal yang ke-17. Ayat di dalam pelajaran sekolah sahabat kita dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-32. Tapi kita baca di ayat yang ke-26 saja. Kisah 17 ayat yang ke-26. Ini adalah kisah tentang Rasul Paulus berada di kota Athena. Lalu di kota Athena itu Rasul Paulus melihat di rumah-rumah orang Athena itu ada patung-patung. Dan di bawah patung itu ada tertulis kalimat yang luar biasa. Ayat 23, kalimat itu di ayat 23. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kota-kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya itu, itulah yang kuberitakan kepadamu. Jadi Paulus katakan, kamu sebenarnya menyembah Allah yang sama dengan apa yang kuceritakan. Orang Yunani menyebut itu adalah kepada Allah yang tidak dikenal. Paulus katakan, apa yang kamu sembah tanpa mengenal itu, itulah yang aku ceritakan kepadamu. Lalu di ayat yang ke-26. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas apa? Kediaman mereka. Apa yang Paulus katakan di sini adalah bahwa awalnya dunia ini ya dari Allah. Lalu dari tangan Allah yang menciptakan manusia ini, maka muncullah bahasa, muncullah bangsa-bangsa, muncullah suku-suku yang menghasilkan budaya yang bermacam-macam. Melalui pelajaran ini, maka ada satu kunci yang saya mau ingatkan kepada kita adalah budaya bisa menghasilkan beberapa pertanyaan dalam hermeneutik. Hermeneutik adalah proses menafsirkan Alkitab. Kira-kira apa itu? Yang pertama,
Apakah Alkitab ini hanya untuk budaya di Timur Tengah? Hanya untuk budaya di abad 15 sebelum Masehi? Yang kedua, apakah pekabaran Tuhan yang diberikan dalam budaya tertentu itu juga untuk saya yang hidup di zaman modern ini? Lalu yang ketiga, apakah yang terjadi jika pengalaman budaya seseorang menjadi dasar dan ujian penafsiran kita terhadap Alkitab? Yang terakhir ini, apakah budaya saya bisa berpengaruh kepada penafsiran Alkitab? Jawabnya jelas. Itu sebabnya jangan sampai kita mendekati Alkitab dengan budaya yang seada pada kita atau dengan praduga. Kalau saudara masih ingat tadi pelajaran yang pertama, praduga konsep yang sudah ada dalam pikiran kita. Kalau kita mendekati Alkitab menggunakan budaya kita, konsep pikiran kita, bahkan mungkin pengalaman kita, pengajaran-pengajaran yang kita terima, maka proses hermeneutik itu akan apa? Akan terganggu. Ya, karena ada budaya yang masuk. Budaya kita yang hidup di zaman apa? Di zaman modern ini. Pelajaran kita katakan bahwa budaya yang muncul di masa lalu itu bukan berarti tidak berlangsung lagi, tidak berlaku lagi di zaman sekarang. Tidak. Tetap. Karena di pertanyaan hermeneutik adalah apakah pekabaran yang muncul kepada bangsa Israel, contohnya di zaman Musa, itu masih menjadi pekabaran yang sama kepada saya yang hidup di zaman modern ini? Jawabnya adalah sama. Saya kasih contoh, dalam pelajaran kita ada contoh diberikan. Saya kasih contoh di sini ya. Tentang ilmu aljabar. Ilmu aljabar itu dicatat muncul di Baghdad pada abad 9 Masehi. Sekarang ini sudah abad 21. Abad 9, abad 21 berarti 12 abad. Apakah sekarang kita tidak pakai aljabar? Pakai, saudara-saudara. Tidak bisa belajar matematika, tidak belajar aljabar. Jadi walaupun itu adalah pemikiran orang-orang di Baghdad di abad 9, tetapi pemikiran itu tetap dan masih berlaku dan harus digunakan oleh manusia 12 abad. Seterusnya untuk belajar apa? Matematika. Apalagi ini. Aljabar saja yang produk manusia masih berlaku sampai sekarang, apalagi ini. Ini adalah Alkitab produk sorga. Allah memberikannya kepada manusia melalui Roh Kudus Tuhan. Ini memang budaya-budaya timur dekat. Di Israel di sana, di Timur Tengah di sana. Tetapi karena ini adalah firman Tuhan, maka ini tidak kalah, tidak lekang oleh budaya walaupun sudah ribuan tahun kemudian. Intinya adalah budaya manusia bukan menjadi ujian untuk memahami Alkitab. Karena budaya itu produk manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Budaya Alkitab adalah budaya yang tetap menjadi pelajaran, menjadi pekabaran, menjadi kebenaran bagi kita meskipun kita sudah hidup ribuan tahun setelah Alkitab ini ditulis. Pelajaran kita yang berikut adalah tentang sifat kejatuhan dan keberdosaan kita. Oleh karena kita adalah manusia yang berdosa, bahkan sudah ribuan tahun hidup di dalam dosa turun-temurun, maka pikiran kita, akal kita sudah jauh dari yang namanya kemurnian dan apa? Dan kekudusan. Yohanes pasal yang ke-9, ayat yang ke-39 sampai 41. Yohanes 9 ayat 39 sampai 41. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Yohanes 9 ayat 39 sampai 41. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ dan mereka berkata kepadanya, apakah itu? Berarti kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Yesus sedang menegur bangsa Israel, ahli-ahli Taurat orang-orang Farisi, oleh karena mereka merasa mereka melihat, padahal tidak melihat. Nah, ketika mereka merasa melihat, padahal tidak melihat, maka jadi dosalah mereka. Seandainya mereka berkata tidak melihat, maka tidak dihitung dosa. Jadi ini pikiran kita ini, ya,
memang sudah jatuh, sudah jauh terperosok ke dalam dosa, sehingga tidak bisa lagi kita mengandalkan akal, mengandalkan pikiran, mengandalkan hikmat kita untuk memahami kebenaran yang luar biasa yang datangnya dari apa? Dari firman Tuhan. Belum lagi ada masalah yang berikut. Apa masalah yang berikut? Banyak orang tidak mau menerima kebenaran padahal tahu tentang kebenaran oleh karena mereka masih memikirkan tentang kedudukan mereka, tentang status mereka di tengah-tengah masyarakat. Ini juga yang terjadi kepada orang Israel. Yohanes pasal yang ke-12 ayat 42 dan 43. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Isu dosa membuat kita tidak akan sanggup memahami, menafsirkan Alkitab ini. Belum lagi isu sosial. Kita takut untuk menyatakan atau menerima kebenaran ini oleh karena status sosial kita, oleh karena perlakuan sosial yang akan kita terima ketika kita menerima kebenaran lalu meninggalkan komunitas kita yang belum menerima apa? Belum menerima kebenaran itu sendiri. Orang sombong meninggikan dirinya melebihi Tuhan dan firman-Nya. Hal ini karena kesombongan membawa penafsir terlalu menekankan akal budi manusia sebagai penentu akhir kebenaran. Bahkan kebenaran yang ada dalam Alkitab. Sikap seperti ini mengurangi wewenang Tuhan atas apa? Atas Alkitab. Kesombongan. Hati-hati, saudara. Ya. Kita ini tidak ada maknanya, tidak ada artinya apa-apa di hadapan Tuhan ketika kita mau datang mencoba memahami kebenaran. Kesanggupan gelar PhD, PhD dalam teologi, PhD dalam perjanjian lama, PhD dalam perjanjian baru, ini terkadang membawa kita kepada kesombongan sehingga kita tidak bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Ada beberapa step dalam pelajaran kita ini yang saya mau tekankan kepada kita. Oleh karena manusia sudah jatuh dalam dosa, makanya karakter manusia itu menjadi jahat, menjadi berdosa, menjadi tidak kudus lagi. Nah, ini akan menimbulkan apa? Karakteristik kerusakan yang dapat ditemukan dalam pikiran kita adalah kebanggaan, menipu diri sendiri, keraguan, tidak ramah, dan tidak apa? Tidak tahan. Ketika kita sudah mulai sombong, maka kita banyak menipu diri sendiri. Tadi Yesus katakan dalam Yohanes pasal 9, kamu melihat tapi nggak melihat. Kamu mendengar tapi nggak mendengar. Ya karena merasa dirinya luar biasa. Kalau dalam Yohanes pasal Wahyu pasal 3:17, kau kaya tapi miskin. Kau mengatakan mengenakan pakaian tapi telanjang. Kau katanya bisa melihat tapi apa? Tapi buta. Ini karena kesombongan. Orang yang sombong tidak pernah bisa melihat dirinya dan segala kekurangannya. Kesombongan itu membawa keraguan. Karena merasa tahu, karena merasa pintar, karena merasa lebih. Dan keraguan itu akhirnya membawa kepada ketidakramahan. Tidak ramah kepada Alkitab, tidak ramah kepada sesama, dan akhirnya ketidakramahan itu membawa kepada apa? Ketidaktaatan. Ayat hafalan kita dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini tadi katakan adalah barang siapa yang percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan, tapi tidak punya apa? Iman, dia tidak berkenan kepada Tuhan. Ya. Orang yang beriman, percaya, barulah dia berkenan kepada Tuhan ketika dia datang kepada siapa? Dia akan datang kepada Tuhan. Membaca dan menafsirkan Alkitab membutuhkan iman. Membutuhkan kepatuhan. Kalau ada iman, maka saudara akan patuh. Kalau ada kesombongan, saudara tidak akan patuh. Ini saja, itu sebabnya kita tidak bisa mengandalkan akal, pikiran, kemampuan, otak kita di dalam mendekati, menggali kebenaran firman Tuhan. Poin yang terakhir adalah tentang mengapa penafsiran itu penting. Di awal tadi saya katakan penafsiran itu penting oleh karena agar kita mendapatkan kebenaran dari Alkitab itu, lalu kita mendapatkan aplikasinya dari Alkitab itu, lalu kita boleh menyusun dasar teologi, dasar keimanan kita sesuai dengan apa yang Alkitab tuliskan. Nehemia pasal 8 ayat 1 sampai 3 sampai 8. Nehemia adalah seorang yang diberikan Tuhan kemampuan menafsirkan ayat-ayat
Perjanjian Lama, khususnya kitab Taurat yang pada waktu itu dibaca oleh orang-orang Israel. Nah, kemampuan ini adalah memang karunia dari Tuhan untuk menafsirkan Alkitab itu. Saya catat, saya mau bagikan kepada saudara-saudara, beberapa alasan Alkitab perlu ditafsirkan. Yang pertama adalah agar tidak disalah mengerti maknanya. Yang kedua, agar dapat diterapkan dengan benar dalam hidup kita sehari-hari. Jadi karena kita sudah paham maknanya, maka penerapannya pun akan benar. Yang ketiga, agar gereja memiliki kesatuan doktrin atau teologi yang benar dan seragam. Ya. Kalau Alkitab tidak ditafsirkan, akhirnya pemahaman doktrinnya pun bisa berbeda-beda. Yang keempat, agar gereja memiliki misi pengabaran Injil karena membawa teologi yang benar. Ya, ketika saya mengabarkan Injil, maka orang tanya, teologi apa yang pendeta bawa? Lalu saya katakan teologi dari Alkitab. Lalu setelah saya bawakan teologi Alkitab, ternyata pemahaman saya tidak benar, karena tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Yang selanjutnya adalah, kalau gereja mempunyai teologi yang benar, maka misi gereja pun akan berjalan dengan apa? Dengan benar. Nah, dikaitkan dengan pekabaran 3 malaikat, karena pelajaran sekolah sahabat kita menyinggung tentang pekabaran 3 malaikat, maka gereja dengan misi yang benar itu didapatkan oleh karena gereja mempunyai teologi yang benar. Teologi yang benar itu didapatkan oleh karena gereja mendalami, menggali, menafsirkan kebenaran ayat-ayat dalam Alkitab dengan cara dan metode yang benar. Maka dalam kaitan Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai yang ke-12, kita melihat bahwa ada ciri-ciri dari gereja yang benar di akhir zaman yang harus ditafsirkan dengan benar sebagai tanda ciri-ciri bahwa gereja itu adalah gereja yang benar dengan misi yang benar dengan pekabaran yang benar. Dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai ke-12 ada beberapa ciri-ciri dari gereja yang benar yang menjadi dasar dari teologi gereja yang benar, gereja Masehi Advent hari ke-7. Yang pertama adalah Injil yang kekal diberitakan ke seluruh dunia. Yang kedua, Tuhan pencipta JHWH itu adalah pencipta alam semesta. Yang ketiga, akan adanya penghakiman. Yang keempat, penyembahan kepada Tuhan pencipta JHWH saja. Yang kelima, adanya meterai Allah, yaitu hari Sabat yang sudah ada pada waktu minggu penciptaan. Allah menciptakan dunia ini. Yang keenam adalah Babel modern dengan tanda binatang. Ya. 666 Wahyu pasal 13. Ini pekabaran yang disampaikan oleh gereja yang benar karena menafsirkan pekabaran dari Wahyu pasal 14 ayat yang ke-6 sampai yang ke-12. Yang ketujuh adalah ada meterai Allah melawan tanda binatang. Yang kedelapan, kejatuhan Babel modern. Pekabaran malaikat yang kedua Babel. Lalu yang kesembilan, murka Allah dan api neraka. Karena Allah akan menghukum